Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ampih TV Channel tanggal 24 Mei 2022, Ampih TV Channel mereview acara pelatihan MAA, yaitu Majelis Adat Aceh. Itu pelatihan dilaksanakan untuk 10 desa di Kecamatan Tanah Luas. Pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua MAA Kabupaten Aceh Utara. Nah, acara ini dibuat yaitu untuk memberi masukan, memberi pendidikan kepada aparatur kampung bagaimana cara menyelesaikan 18 perkara yang ada di dalam desa yang memang harus ditangani oleh perangkat desa di kampung untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan ini? Simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi 10 desa yang ada di dalam Kecamatan Luas hari ini akan melaksanakan kegiatan pelatihan bagaimana cara penyelesaian sengketa di dalam desa. Undangan setiap desa itu yang diundang kepala desa, ketua tuhapeut, imam kampung, dan salah seorang tokoh masyarakat di dalam desa. Jadi untuk hari ini dilaksanakan ada 10 desa. Nah, sementara 47 desa yang lainnya mungkin akan dilaksanakan pada hari-hari berikutnya. Nah, demikian laporan sementara. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembuatan
peradilan adat dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat adat kampung dan mukim dalam penyelesaian sengketa masyarakat secara damai di Aceh Utara. Pagi yang berbahagia ini insya Allah segera kita mulai untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masing-masing kita sekalian, mari sama-sama kita sekalian membacakan sekali seorang Umul Al-Quran. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sehat badan dan pikiran sehingga kita memanjung baik kamu dari pengurus Majlis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara beserta dengan seluruh jajarannya, menancing jajaran pemerintah kecamatan serta unsur musikanya, menancing urusi kamu Bapak Mukim, Pak Bisi, Pak Imum, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda dari 10 perwakilan kampung dalam kecamatan Tanah Luas. Alhamdulillah, yang berbahagia sudah berkenan hadir memenuhi undangan Pak Camat sekaligus undangan kamu dari pengurus MA Kabupaten Aceh Utara sehingga bisa hadir Pak yang berbahagia. Mudah-mudahan acara warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Marilah sama-sama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat bersekiling salim dengan sanjungan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu. Yang pertama-tama yang Tuhan hormati kepada adik perempuan beredar dan pondok, tuanya mengerti. Karena kawan bukan dengan pegang kepuk nanti. Bukan ada pegang ada pegang saja. Hujan. Ismi ya. Yang biru hujannya kon albab ba ubah bila ubahnya itu mengatakan anak mana yang hormati itu. Tapi kalau kita punya adab, hormatilah orang lain, tinggal nanti orang lain akan hormati. Bagi timnya anak hormati kau hormati kita nyawa nganawa inang mendel lagi. Dah hormati di kau itu. Langkah mulia dan dalam bahasa yang ibu kita juga ada betul waktu kita rumah masyarakat waro deh. Tapi mana? Udah doa kita jaya ya. Bukan ini mai itu ya mana? Kita ya. Kita malah juga punya ya ilmu. Apa belajar pada dengan ini saya menyampaikan lebih kurang sama maaf. Anallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aceh Utara Bapak Haji Usman yang sudah menyampaikan beberapa putih-putih hikmah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan sebagaimana harapan beliau sebagai penanggung jawab Lembaga Majlis Adat Kabupaten Aceh Utara yang sudah 2 periode mungkin beliau terlibat dalam lembaga ini merasa berkewajiban dengan penuh harapan. Sebenarnya Mandum Aceh Utaranya ingin menyampaikan Pak materi cara penyelesaian sengketa secara adat dalam Kabupaten Aceh Utara. Namun yang beliau sampaikan tadi kedua tahun Pak tertunda 2 tahun 2020 dan 2021. Apa yang ada? Oh tapi ada apa? Sambil jalan itu bagi laju langsung sambil nikmati snack. Yang materi tak sampaikan aja dari harapan Pak Osman itu mungkin ada persoalan simulasi yang akan dari peserta kita rekrut pesertanya untuk menyampaikan beberapa persoalan yang timbul, baik masalah kenakalan, masalah rumah tangga, masalah sengketa, masalah tampal batas,
masalah ia dibilang mungkin itu dan sepakati bersama dengan pemateri. Kurangnya ada 2 pemateri. Yang pertama adalah Abati Teguh Isa dari Banten, juga dari Lembaga Pengurusan Adat, juga Bapak Dr. Hamdani. Juga yang berikut juga kami ikut serta dalam penyampaian nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tercover beliau jawab dari kedua pemateri ini. Baiklah, sebagai pemateri perdana, kamu usahakan Abati Teguh Isa untuk menyampaikan sebanyak-banyaknya dan sesuai-sesuainya dengan waktu yang telah kami siapkan. Tentunya dengan segala hormat kepada Abati, kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Islam bagi besar raja-raja jauh. Yang kedua, hukum negara, hukum KUHP. Yang kedua, tentang hukum adat. Dia tak dengar-dengar baca menyo dari bekas adat atau raja kau dengan quê hương adat của thầy yang dia kata dengar. Padahal adat itu adalah suatu kedaliman yang kaladim, ladiman yang kaladim, sesuatu yang kaladim buka nenek tu dan jamu. Contoh insiden berbahagia kan yang berdoa Mbak Bobo Habib malam dan Hepamit. Jadi tetangga di Kampung Biram Raya yang kanduri menjawablah baca dapat itu. Menjadi tetangga yang lain lom baca kurulum, nak baca kurul. Jadi kalau nak tempat-tempat yang kagak anggap di sini sebuah keladi. Kalau pernah iya kalian kan? Iya. Bapak Ibu hadirin peserta majelis yang kamu muliakan. Baiklah, mungkin untuk kita sekalian saja yang menyampaikan, mengajukan pertanyaan. Baiklah, kita dengar, kita simak penyampaian pemateri yang kedua yang menyangkut masalah hukum adat. Kembali, mungkin untuknya kamu tanya lagi bersama pada Bapak Dr. Hamdani SH. Waktu dan tempat para beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanallah la ilaha illallah wa la syarika lahu wa subhana Muhammad. Belum melaksanakan 3 fungsinya, maka ke depan katanya laki supaya itu difungsikan. Tugas legislasi adalah menyusun pembuatan hukum, itu kanun atau resah. Tugas penganggaran adalah mensahkan atau menggodok pelaksanaan penganggaran di kampung. Dan yang ketiga, pengawasan pelaksanaan terhadap pembangunan kampung. Itu tugas-tugas yang dilaksanakan oleh visi beserta pelengkapnya. Selanjutnya di kampung juga ada buku imum kampung, adalah sebagai penasehat pertimbangan dalam memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, baik secara adat, dibantu oleh tokoh adat, juga secara keagamaan khususnya. Yang semua ada di 3 kampung. Makanya dalam kajian teori, kampung-kampung di Aceh adalah miniatur pelaksanaan pemerintahan paling rendah. Semua bisa diselesaikan di 3 kampung. Makanya apabila nama masalah di kampung ada PHM kita mungkin ini.
ketika HE ini baru berjalo perangkat kampung, baru serahkan ke Mukim. Mukim adalah melayani beberapa kampung bagaimana yang kita lihat dalam perangkat struktur pemerintahan yang telah disusun oleh masa Kesultanan Singapura. Baik, tugas kita sebagai peradilan adat di kampung. Tugasnya sesuai dengan kanun yang telah disahkan oleh pemerintahan daerah Aceh bahwa 18 kasus yang wajib beliau selesaikan apabila itu berbagi. Namun sebelum kita masuk ke dalam penanganan kasus, ada beberapa hal yang perlu sampaikan kepada Ketua Madum sebagai ingatan bahwa yang bertanya apakah legitimasi kewenangan hak ditanya masalah hak hak ulun pemerintah kampung berdasarkan lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan kasus. Bagi haknya karena sudah ada diamanahkan dalam peraturan daerah atau peraturan pemerintah. Nah, kanun, undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Dasar. Yang dikeluarkan pasal 18 huruf B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Apa disebutkan dalam institusi negara? Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Jadi hak lainnya penekanannya adalah negara mengakui kesatuan dalam masyarakat katanya yang di Indonesia bukan hanya Aceh, itu adat serta apapun yang menjadi hak tradisionalnya. Tradisional Aceh berbeda dengan Batak, dengan Padang, dengan Jawa. Itu diakui semua. Cuma pertanyaannya, apakah hanya Aceh yang diberi kewenangan besar? Itu pertanyaan. Kamu sebagai pengajar di Fakultas Hukum mengatakan bahwa semua daerah yang nanti bisa berhak untuk mendapatkan hal yang sama seperti Aceh. Cuma hari ini kan perjuangan Aceh dengan perjuangan daerah lain kan berbeda. Banyak histori, sejarah yang berlaku di Aceh sehingga diberikan kewenangan yang lebih. Jadi halnya juga di pemerintahan Aceh lebih kuat lagi. Disebutkan di pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Jadi segala sesuatu persoalan persengketaan yang terjadi di tengah masyarakat maka diselesaikan secara lembaga adat. Salah satu lembaga adat adalah sistem peradilan adat. Hari ini sistem peradilan adat itu menjadi lembaga adat. Baik. Kalau begini pengadilan adat kalau sampai kali berdua dengan kemudian cuma ingin satu disampaikan dengan falsafah bahasa kamu filosofi dari adatnya berbeda dengan sistem peradilan umum. Apa yang membedakan antara peradilan adat dengan peradilan umum? Karena peradilan umum, peradilan negeri dan mahkamah syariah yang ada di Aceh. Kalau di peradilan adat itu didasari pada ajaran menyelesaikan persoalan. Berbeda dengan di mahkamah syariah atau di pengadilan umum, yaitu memutuskan perkara. Bahasa menyelesaikan dengan memutuskan itu berbeda sekali secara nomenklatur bahasa. Kalau menyelesaikan itu mencari solusi secara musyawarah untuk damai menyelesaikan. Tapi kalau bahasa memutuskan itu pasti ada orang yang dikalahkan dan ada orang yang dimenangkan. Maka sejak pengadilan pasti lalu menang sampai belum putusnya perkara di tingkat akhir masih ada proses damai. Baik, kita lanjut. Selanjutnya penguatan kekuatan lain selain undang-undang ada Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Disebutkan pada pasal 19 ditegaskan bahwa kewenangan mekanisme adat untuk menyelesaikan 18 jenis perkara atau konflik dalam masyarakat dipertegas secara rigid lagi, secara terang 18 kasus. Selanjutnya di Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat di pasal 2 ditegaskan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat. Jadi inti yang paling kita bicarakan hari ini adalah penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
Selanjutnya sebagai juknis atau sebagai pedoman pelaksanaan dari pelayanan adat kampung atau mukim ataupun laut, itu dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa atau perusahaan adat dan adat istiadat. Pergubnya menjadi juknis. Juknisnya pedoman. Akhirnya pihak MAA provinsi telah mencoba menyusun sebuah buku pedoman penyelesaian sengketa. Maka legal. Kamu orang pernah hukum, gagal kalau pelaksanaan hukum dilampak di masyarakat. Kau sendiri, beken dia masalah itu. Menyalahkan empat atau benda pembelah hukum. Kalau awaknya pegang, kalau boleh pegang dalam Kongres Hukum Nasional. Kongres. Ulai dulu. Jadi ulai dulu sebagai pelapor dalam kasus ini. Sekarang tibalah saatnya diadakan simulasi bagaimana untuk menyelesaikan sengketa di dalam kampung ataupun sengketa di dalam desa ataupun permasalahan-permasalahan yang ada dalam desa. Ini adalah simulasi untuk penyelesaian perselisihan ataupun persengketaan yang ada di dalam desa. Inilah simulasi yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara. Ini adalah simulasi penyelesaian kasus persengketaan antar kampung. Kasus permasalahan bertamu, salah satu pemuda bertamu ke kampung lain yang tidak mengikuti aturan kampung. Pelaku pelajaran adat bagi instruksi dari Tuan. Jadi kasusnya akan coba kita. Akan tetapi malam kejadian terdapat tamu sampai hampir mencapai jam 11:30. Maka terjadilah oleh pihak pemuda gejak kalian ataupun gejak ngintip yang menyangkut dengan jamin dan urang yang dalam rumah saw. Jadi dapatkan aja hasil daripada menyolon pegah hidrop nyo bersih bukti main ayo alon dem upane luak dem ilong nama baik lo yo ika gisi muimum tuha per tuha tokoh adat karena monyo harga diri pak gisi hana le hana abdo konpe harga diri nyo harus bertubuh pak uronyo lutuan. Mak kebetulan orangnya lo jauh udang bangsi. Ro kena udang. Nama jing tanya orang rinang bang kedemanya kaham ke dengan ada jauh. Bangsi bang tanya ibunya manso kaja udang. Hati ro lo nama lo pegang. Mak nadam na ibu. Nah si lo
Jadi pokok ji hana payang pegah inti mantap digoknya gudanya ke tilung lu Jawa ke nya inti hana payang tak pegah daripada ande salah pada pegah haba aja ke dosa si alehnya malam ji ayah lo dengan mak nak kerja kat dua pakai tinggal lo di rumah ngadik dijaga adik jadi nah tiba-tiba kan tok-tok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balong yang ka wanya kai ke pintu terkejut lelo. Lelo. Puna apakah ke hana naya ilmu. Kaya balu bakal oh teman je tam jamin mo. Ilopi karena terlalu hana lupa karena memang digotnya kadang lu fikir pun apakah hana tinggal dong je lagai nyorupa damong kenau dalam igotnya pi ditanya hana lelo macam. Nah dikatakan dah kru hilwa. Bangga krunya kalau dah mau urut. Lu kita mau urut kada-adawi ka pakai ka lupa igotnya. Yang itu lebih kan ditanya baganya lebih jelas apa ngobalo ni berarti lu hana yang bawa saji mungkin nanti dadah makhluk. Mungkin lagi yang pakai silo lagi mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ceritanya ketika dia yang berkata cuma lu belum jatuh dan nasihat cuma ada kesalahpahaman satu salah dalam perjalanan mungkin ada mungkin berbagaimana karena itu cuma dia depannya mana Kita juga mengumpul nasanya untuk membahas atau menyelesaikan masalah adat yang ada di kampung tadi. Belum sih, ilung barusan tidak ulang. Jadi ini lukalan nyaruhani nasi dibilang. Anak pak ini hasilnya terus siro pemuda dari kampung lain. Anak tak diberi bilungnya. Nah gedang gantian, cuma tiga ke moyang-moyang. Tapi sang bilung enak macam yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudari saksi. Jino bacun kita yang terjadi Mbak Romo Sirohani. Jadi tuan sebagai pemuda di dalam kampung masa malam selesainya solat isya lebudin Honda lebudah lonjak minta kopi. Di dalam perjalanan tuan untuk menuju bak kedai kopi sehingga lengkalanlah nak kita Honda kamu entah Hondanya tipe Jino pakatlah kamu nak tiro dua sehingga nalhe kamu boleh berangkat ngejak Mbak Romo Sirohani. Dikala terus Mbak Romo Sirohani kamu bedang-dang sedangkan pintu daripada Romo Sirohani tutup hingga kamu jaklah redah samping. Sedangkan Romo Sirohani dan si Sudirmannya menasah bagisi mupegah badokok adat dan doha pula sehingga kamu boleh jaro kamu boleh kepada gisi hingga enak ke kejadian yang terjadi di pihak kamu pemuda sampai katro bagisi. Mungkin hanya sekian kesaksian pemuda daripada kamu. Lebih dan kurang tuan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak lihat bang kuno. Kadang ikutnya nak campur sosial doang. Macam tak pakai cium kuku abek dosan. Ya. Jadi ilung kebetulan di badannya di dalam negara kamu dekat. Long dah mau kedai adik kali klik. Udah dalam kamar lek kayur. Adik kali klik. Dia kaya tak nak mampu tempat klik kena berat. Banyaknya. Deh mak
Ya. Ya, lu. Kan kalau lu pegang buno, ilmu yopen insyaallah unci ilmu kebi. Betul. Cumanya koknya tanggung jawab pu yang pegang buno bandua. Nyo solusi bagainya dua. Nyo bandua koknya yang harus tanggung jawab pilih. Sehingga timbul orang lain. Ya benar. Ya koknya ada kemah ile. Bu Pak FB gelang kemah. Diganya gelang kemah sehingga nyo mandung-mandung clear. Ada je ke fitnah. Ya. Ya menurut lo Pak Uci. Habis ni Bu Aisyah. Ke lagi nya Pak Uci. Terima kasih kepada majelis yang terhormat. Jadi untuk sementara kemudian Ule Jurung dari kampung Senego, serta yang kamu pemulia dan selamat datang di tempat kamu kepada Pak Gisi kampung Siglah Kruang, kemudian menasi Tungku Imung, Wahab Kedar Rombongan, serta yang bersengketa pada malam yang berbahagia itu, adik kamu rohani dan jame kamu Sudirman, serta salah sidro daripada warga Kampung Senego Ibu Aisyah, sidro petani yang kebetulan naik lang kasus seorang laki-laki dengan seorang perempuan, karena yang ketiganya adalah syaitan. Dan salah satu hadis Rasulullah yang lain, la yakhluwanna rajulun bi imratin illa ma'adhi mahramin. Kan anjir mesapat di tempat yang sunyi berdua-duaan cidrau ragam dengan cidrau rineng, kecuali ditemani oleh mahram. Dan penggalan ayat Allah yang dipegang ada Allah, wala taqrabuz zina. Maka untuk kasusnya yang pertama lu tanggapi daripada Pak Gesi Siglah Kruang. Kalau ai pegang naurina kadu Rabi'ah Adawiyah dan nauragam du Hasan Basri ya. Kita nyo itu mendu Rabi'ah Adawiyah hambung dan nyo belum terus. Kan? Makanya terjadi sesuatu masalah. Khalwah tetap dosa jika terjadi sesuatu atau hana bohna berikulah lintah atau hana. Ya dulu bahasa orang kang dua beragam ngerina nya tetap kadisya. Kalau nak pindah alasan buat raja. Nyodron nama meraja aja tang semayang jadi. Mana murid pegai Pak Gesi kalau duduk ngisi drone tiba keadaan drone kampung. Kemudian yang kelihatan yang pemuda kan sering lu pegang tapi kan udah ketindih di Pak Gesi nyo lu pegai di kampungnya ngeri kenang lu no. Bukan kalau pegang baron tapi kan tahap yang kedua memberi nasihat-nasihat yang baik. Nyan pihanu manda baru wajadilhum billati hiya ahsan. Maka cara-cara kekerasan tetap dalam bingkai yang kebaikan. Saling melukai nya menguntung lempak polsek belum polsek nah hadir malamnya urut kan berbahaya dong nya mungkin lain kasus. Mungkin Pak Gesi gambaran tuan cuma dari segi yang lain karena dia memang kanun tetap harus nak sanksi itu kepada orangnya. Bahkan karena nak di dalam kaedah kamu berjamun al-haqqu bila nitamit yaqlibuhul batilu bin nitam. Kebenaran yang tanpa konstitusi, tanpa aturan maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Jadi kampung kedanya nyo dah pokok kanun dan undang luluntuan membahas tentang masalah agama orangnya Pak Gesi dan rangkai lain nanti Gesi sudah kurung nyo hana diterapkan sanksi-sanksinya nyo sungguh kanun dan nyo